Pada simulasi kali ini, kita menggunakan aplikasi Tinkercad untuk membuat patient monitoring with temperature sensor. Kenapa memilih Tinkercad untuk simulasi kali ini? Karena Tinkercad ini dapat digunakan secara gratis dan juga dapat diakses kapanpun dan dimanapun asal terhubung dengan internet. Nah, langsung saja kita buka aplikasi Tinkercad dengan menggunakan browser di www.tinkercad.com. Setelah halaman Tinkercad terbuka, selanjutnya login akun Tinkercad atau kalau belum memiliki akun bisa sign up akun Tinkercad terlebih dahulu. Setelah halaman dashboard terbuka, kita pilih tab Design, lalu pilih Circuit, dan pilih Create Your First Circuit Design. Kemudian, akan muncul kanvas kosong yang akan digunakan sebagai tempat untuk meletakkan berbagai komponen. Pertama, ubah dulu nama desain yang berada di pojok kiri atas menjadi Patient Monitoring with Temperature Sensor. Kemudian, selanjutnya kita letakkan komponen pertama dan yang utama yaitu Arduino Uno R3 di kanvas. Setelah itu, kita letakkan juga breadboard small di kanvas. Setelah dua komponen tersebut diletakkan, selanjutnya kita letakkan temperature sensor ke breadboard. Yang tiga kakinya dipasang ke pin J17, 18, dan 19. Kemudian, pasangkan LED RGB dengan 4 kaki ke breadboard di pin J5678. Sejajar dengan horizontal dengan temperatur sensor. Lampu LED ini berfungsi sebagai indikator visual saat mencapai suhu tertentu. Setelah itu, kita letakkan 3 resistor ke breadboard. Resistor pertama dipasang di pin F5 untuk kaki pertama dan di pin E5 untuk kaki kedua, sejajar vertikal dengan kaki LED RGB pertama atau red. Kemudian resistor kedua dipasang di pin F7 untuk kaki pertama dan di pin E7 untuk kaki kedua, sejajar vertikal dengan kaki LED RGB ketiga atau blue, dan resistor ketiga dipasang di pin F9 untuk kaki pertama dan di pin E9 untuk kaki kedua. Resistor ini berfungsi untuk menghambat aliran listrik pada rangkaian, sehingga dapat menghasilkan perubahan arus dan tegangan. Setelah semua komponen yang diperlukan terpasang pada tempatnya, saatnya kita hubungkan dengan menggunakan kabel. Pertama, pasang kabel dari pin digital Arduino 11 ke breadboard C5. Sejajar vertikal dengan resistor pertama. Kedua, pasang kabel dari pin digital Arduino 10 ke breadboard B7, sejajar dengan resistor kedua. Ketiga, pasang kabel dari pin digital 9 ke breadboard A9, sejajar dengan resistor ketiga. Selanjutnya, kita pasang kabel dari pin power Arduino 5V ke breadboard pin 30 positif. Lalu ubah warnanya menjadi warna merah. Setelah itu kita pasang kabel dari pin power Arduino GND atau ground ke breadboard pin 28 negatif. Lalu ubah warnanya menjadi hitam. Kemudian, kita hubungkan pin analog A1 ke breadboard I18 atau volt.
sejajar vertikal dengan kaki temperatur sensor kedua. Lalu ubah warnanya menjadi hijau. Setelah itu, hubungkan pin I17 power ke pin 17 positif. Lalu ubah warnanya menjadi merah. Kemudian, hubungkan pin I19 atau GND ke pin 19 negatif. Lalu ubah warnanya menjadi hitam. Nah, selanjutnya, kita pasang kabel dari pin I6 atau cathode ke pin 6 negatif. Lalu ubah warnanya menjadi hitam. Terakhir, kita pasang kabel dari pin I8 atau green ke pin I9. Sejajar vertikal dengan resistor ketiga, lalu ubah warnanya menjadi hijau. Setelah semua komponen terpasang dan kabel juga telah terpasang menghubungkan setiap komponen, selanjutnya kita lanjutkan ke pengkodean agar sensor dapat berjalan sesuai dengan kondisi yang kita inginkan. Pilih tab code. Untuk pengkodean ini kita menggunakan mode blocks, karena memudahkan dalam pengkodean program tanpa harus belajar programming terlebih dahulu dan salah satu fitur unggulan dari Tinkercad juga. Kemudian bersihkan halaman kode menjadi bersih. Setelah bersih, pertama kita set variables, create new variable, kita namakan temperatur. Kemudian, kita masukkan title block comment, kemudian kita isikan pasien monitoring. Selanjutnya kita masukkan inline block comment, kemudian kita isikan pasien monitoring. Lalu kita isikan temperatur monitoring. Nah, pada tab variables, kita masukkan blok set variabel temperatur yang isinya berasal dari read, yang isinya kita masukkan blok set variabel temperatur yang isinya berasal dari input read temperatur sensor on pin A1 dengan unit derajat Celcius. Nah, setelah itu kita lakukan pengkondisian di tab control dengan memasukkan blok if then sebanyak 3 kali. Dengan setiap parameternya berupa operasi matematika. Kondisi yang pertama, yaitu jika variabel temperatur kurang dari 36 derajat Celcius, maka lampu LED RGB di pin 11, 10, 9 akan diset ke warna biru muda. Kondisi yang kedua, yaitu jika variabel temperatur lebih dari 38 derajat Celcius, 30
kondisi yang kedua, jika variabel temperatur lebih dari 36 derajat Celcius, maka lampu LED RGB di pin 11, 10, dan 9 akan diset ke warna biru tua. Kondisi yang ketiga, yaitu jika variabel temperatur lebih dari 38 derajat Celcius, maka lampu LED RGB di pin 11, 10, dan 9 akan diset ke warna merah. Setelah semua kondisi blok kode diset, saatnya kita mengsimulasikan temperatur monitoring ini. Tutup tab kode, kemudian klik Start Simulation. Untuk menguji pengukuran suhunya, klik temperatur sensor pada breadboard, kemudian geser slide suhu. Warna pada lampu LED akan berubah sesuai kondisi yang telah diset pada blok kode. Temperatur sensor berjalan lancar, berarti sirkuit ini dapat digunakan dan dapat diaplikasikan ke dalam bentuk fisik secara nyata. Dengan simulasi ini, kita dapat mendapat gambaran bahwa jika sirkuit ini dapat digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia, bahkan mampu memberikan kelebihan lain seperti suhu tubuh pasien dapat dimonitor secara rutin dengan lebih efektif dan efisien. Selamat mencoba, sekian dan terima kasih.